Halo Pisces, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah reading bulan purnama kamu. Untuk layer pertamanya tadi udah saya shuffle ya, nanti kita akan konfirmasi lagi. Kita mulai dari kartu yang ini. Ini bicara tentang disiplin, tentang bicara tentang konflik, bisa juga melakukan suatu hal berulang-ulang gitu untuk meningkatkan keahlian kita dalam bidang tertentu ya. Lalu yang ini bicara tentang informasi yang mungkin terungkap, ada satu hal yang mungkin terungkap, terbuka, atau bicara tentang pendidikan. Mungkin teman-teman ada yang mengikuti kursus atau lanjut sekolah lagi untuk menambah pengetahuannya gitu ya. Lalu ini bicara tentang sesuatu hal yang berakhir tiba-tiba gitu, tak terduga cepat gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi dengan kartu berikutnya. Bulan purnama ini ada pesan apa buat kamu? Oke, di sini Sword and Roses, Clarity, Truth, Revelation. Kayaknya pesannya cocok sama yang ini ya. Ada suatu hal yang tadinya nggak terlihat, akan terlihat, terungkap. Lalu mungkin tadinya kamu kayak bingung gitu ya, kamu akan menemukan kejernihan pikiran. Di saat bulan purnama nanti atau nggak lama setelah bulan purnama nanti ya. Ini juga cocok sama yang itu. Kayak bicara soal melakukan sesuatu untuk menambah keahlian kamu, kayak kamu lagi komitmen untuk meningkatkan skill kamu dalam hal tertentu, atau kamu bekerja sama dengan orang lain untuk meningkatkan skill kamu, atau kamu lagi kayak berjuang untuk sesuatu gitu dan ada konflik di dalamnya. Dan di sini ada love call ya, bicara ada yang mau menyatakan perasaannya sama kamu, mungkin orangnya sudah ada di hidup kamu, atau kamu kayak udah lagi ngobrol sama seseorang gitu ya, kayak misalnya levelnya kayak cuman pertemanan, terus dia menyatakan bahwa dia punya perasaan lebih sama kamu. Siap-siap aja. Oke, ini kontrak bicara tentang misalnya perjanjian atau misalnya salah proyek kerjasama yang melibatkan sesuatu yang tertulis itu, atau misalnya kamu terlibat dalam suatu kondisi finansial tertentu gitu ya, keadaan akan berpihak pada kamu, atau misalnya kamu tersangkut problem hukum gitu ya, dan misalnya kamu nggak salah, kebenaran ada di pihak kamu gitu ya, dan jalan keluar terbaik itu buat kamu. Lalu ini cakra keempat, cakra hati, bicara tentang kalau misalnya cakranya nggak seimbang gitu ya, kayak hatinya nggak damai, marah, dendam. Kalau misalnya kamu masih ada sesuatu yang disimpan di hati kamu, misalnya sesuatu yang belum selesai dari masa lalu atau suatu kejadian yang sudah berlalu gitu, tapi perasaannya masih nyisa di hati. Ini pesan buat kamu untuk kamu bereskan gitu, untuk kamu lepaskan supaya itu nggak jadi apa ya, beban yang kamu bawa terus-terusan gitu. Misalnya kamu bawa itu terus gitu kan, sebenarnya memaafkan dan melepaskan itu bukan untuk orang itu, tapi untuk diri kita. Gimana supaya hidup kita damai, kita melangkah tuh ringan gitu di dalam kehidupan. Kalau kamu masih belum dibereskan, ini pesannya buat kamu ya. Lalu man holding a heart, ya 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 ya, fix udah terkonfirmasi 2 kali ya, terkonfirmasi 2 kali. Ada yang mau menyatakan perasaannya sama kamu, tapi ini bukan berarti laki-laki ya, ini cuman gambarnya aja gitu, tapi intinya laki-laki atau perempuan, ada yang mau menyatakan perasaannya sama kamu gitu ya. Kalaupun perempuan gitu kan, emang kenapa gitu kalau misalnya perempuan yang ngomong duluan, kalau gue punya perasaan lebih lo sama lo kayak gitu ya. Kamu siap-siap aja, ada orang yang mau menyatakan sesuatu sama kamu.
Ya mungkin orang itu lebih tua dari kamu gitu ya, atau dia jabatannya lebih tinggi kalau misalnya kalian sekantor gitu. Lalu ini bicara tentang uh, menuai hasil kerja keras kamu selama ini gitu ya. Misalnya ketika kamu ini mengusahakan ini, ya kamu misalnya ada tersangkut problem hukum atau kontrak kerja sama dengan orang lain atau kontrak kerja gitu ya, kamu akan menuai hasilnya yang terbaik buat kamu. Lalu di sini Empress itu bicara tentang apa ya, abandon, happy sama diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri, nurturing gitu sama diri sendiri. Di sini terlihat gitu ya bahwa kayak kamu akan punya semuanya gitu, kayak kamu happy, ada orang yang sayang sama kamu, progres dalam hal finansial juga gitu. Karena ini udah di Seven of Pentacles dan di sini Empress Six gitu. Ada progres dalam hal finansial juga, di sini ada seseorang yang menyatakan perasaannya sama kamu. Lalu di sini King of Swords gitu ya. Bisa juga ini menjelaskan tentang orang tadi yang saya bilang yang mau datang ke hidup kamu. Bisa juga tentang kondisi bahwa akan ada hal yang terungkap nanti yang tadi nggak kelihatan sekarang kelihatan. Mungkin ada hubungannya sama orang ini yang kamu nggak duga-duga, bisa jadi ya. Atau ada hal lain yang terlihat sama kamu yang tiba-tiba kok kamu kayak bilang, oh ternyata begitu ya. Ada kebenaran yang terungkap. Kita akan tutup dengan advice. Wow, kayaknya kamu lagi ini ya. Kayak kamu semua yang nonton ini tuh kayak, ini temanya konstan loh. Kayak ada sesuatu yang kamu tunggu, kamu butuh jawabannya, kayak kamu butuh sesuatu itu terungkap gitu. Saya nggak tahu itu apa, atau kalian lagi bertanya-tanya apa gitu sama Tuhan, atau sesuatu apa itu yang menjadi misteri di kepala kalian. Tapi ini saya melihat soalnya kayak konsisten gitu loh, ada yang terungkap, ada yang kamu harus lakukan dulu untuk dapat sesuatu, kayak ada sesuatu yang harus berakhir dulu. Kayak ini kepingan-kepingan puzzle untuk satu gambar nih terlihat sama kamu gitu ya. Yang pertama di sini new start is coming. Kan tadi di awal saya bilang ada sesuatu yang berakhir. Mungkin semesta ikut campur karena hal itu udah gak baik di hidup kamu mungkin ya. Jadi ini diakhirin dulu biar semesta kasih jalan yang baru, kondisi yang baru, atau mungkin orang yang baru buat kamu, buat hidup kamu. Karena yang lama itu udah tempatnya udah di situ, sampai di situ. Lalu ini di answer unit are coming, jawaban yang kamu tunggu akan datang gitu, yang seperti tadi saya bilang akan ada yang terungkap. Kamu yang sabar gitu, kalau misalnya kamu terus bertanya selama ini kapan dijawab, kapan terungkap, kapan terlihat gitu ya, ini apa sih gitu ya, itu akan datang. Dan percaya sama waktunya Tuhan, percaya kalau kamu gak pernah ditinggalkan, bahwa kamu akan selalu dalam penjagaan yang maha kuasa ya. Semua itu yang terbaik buat kamu. Oke, segitu aja readingnya, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.